Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bersyukur kita berjumpa kembali di dalam Joseph Generation Fellowship, dan saya percaya tahun ini adalah tahun di mana Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita. Kita ingat teks kita dari Sabtu yang lalu bahwa Tuhan mau supaya kita hidup berkelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, selama ini buat saudara yang merasa banyak yang dicuri dari hidupnya, apapun yang dari hidupmu, engkau merasa banyak dicuri dan banyak yang dibunuh, entah itu karaktermu, entah itu masa depanmu, entah itu cita-citamu, dan engkau sepertinya mau dihancurkan. Tapi engkau tetap hidup sampai saat ini juga. Nah, dengar, inilah waktunya di mana bukan musuh, bukan pencuri yang menghancurkan hidupmu, tetapi engkau yang balik menghancurkan para musuhmu. Ya, iblis dan segala antek-anteknya, engkau yang hancurkan. Bagaimana caranya? Yesus berikan caranya. Aku datang. Yesus datang. Yesus datang ke dalam hidupmu. Yesus datang ke dalam hidup saudara. Untuk apa? Untuk mengubahkan masa lalumu yang kelam itu. Untuk mengubahkan masa lalumu mungkin yang tidak kelam. Tetapi Tuhan mau memberikan masa depan yang cerah, yang gilang gemilang. Itu sebabnya Yesus datang. Dan Yesus katakan, Yesus datang supaya kita semua yang menerima Yesus memiliki hidup yang tadinya sudah dicuri. Sekarang kita bisa memiliki kembali, dan ketika kita memiliki, kita hidup, kita akan memilikinya dalam segala kelimpahan. Ketika kita memiliki dalam segala kelimpahan dan kita mendeklarasikan firman Tuhan ini, maka kita sedang menghancurkan kemah musuh. Kita sedang menghancurkan segala pencuri dan antek-anteknya. Iblis bukannya menjadi milik kita lagi. Iblis tidak ada tempat di dalam kehidupan kita, karena memang tempatnya bukan di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang harus ada di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya percaya pada tahun ini kehidupan yang berkelimpahan itu bukan hanya angan-angan. Kehidupan yang berkelimpahan itu bukan hanya wacana, karena sorga tidak pernah membuat wacana saja, tidak pernah membuat rancangan saja, tetapi semua rancangan yang dibuat oleh Tuhan, semua rancangan yang berasal dari sorga pasti akan digenapi, pasti akan menuju kenyataan. Tidak akan semuanya menjadi rancangan lalu menjadi harapan. Semua harapan di dalam Tuhan pasti akan menjadi kenyataan, karena harapan itu nyata. Harapan itu bukan kosong. Harapan di dalam Tuhan selalu nyata, dan Tuhan mau kita pegang terus firman-Nya sampai firman digenapi, dan kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri, bukan kepada keturunan kita. Keturunan kita akan punya berkatnya tersendiri, tetapi dalam hidup kita, kita akan melihat sendiri campur tangan Tuhan. Kita akan melihat sendiri hal-hal yang ajaib, hal-hal yang supranatural terjadi dalam hidup kita, bukan hanya pada saat ibadah saja, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melihat Tuhan bekerja, Tuhan intervensi di dalam setiap apa yang kita lakukan, baik di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam bisnis kita, di dalam apapun yang kita lakukan. Tuhan intervensi dalam hidup kita sehingga Tuhan buat menjadi berhasil. Haleluya. Saya percaya sesuai dengan nama persekutuan ini, Joseph Generation Fellowship, maka itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika Yusuf akan diangkat menjadi penguasa di Mesir, sebelum Yusuf diangkat, Yusuf masuk di dalam penjara. Saat itu sepertinya dunia sudah selesai bagi Yusuf. Tetapi buat Tuhan, justru Tuhan baru merancangkan sesuatu untuk masa depan yang gilang gemilang bagi Yusuf. Hidup di dalam penjara itu ada ukurannya, saudara. Ada masa expirednya. Yusuf menjadi budak, ada masa expirednya. Tidak selamanya Yusuf menjadi budak. Tidak selamanya Yusuf menjadi narapidana. Dengar saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu,
Segala sesuatu yang tidak baik yang terjadi dalam hidupmu ada masa expirednya. Dan pastikan hari ini kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, segala sesuatu yang buruk itu expirednya sudah tiba. Masa expirednya sudah tiba, akan digantikan dengan sesuatu yang berasal dari Tuhan, yang berasal dari sorga. Ketika Yusuf mulai keluar dari penjara, lalu dia menjadi penguasa di Mesir, saat itu tidak ada masa expired. Oh haleluya. Kapan masa expirednya? Ketika Yusuf sudah meninggal. Dan saya percaya inilah yang akan terjadi dalam hidup kita. Segala peristiwa buruk, peristiwa yang tidak menyenangkan, peristiwa yang tidak mengenakan kita, hari ini kita deklarasikan bersama-sama, masa expirednya sudah tiba. Segala hal yang buruk sudah tiba masa expirednya. Tidak ada lagi hal-hal yang buruk, tidak ada lagi masa-masa yang buruk, masa yang berasal dari Tuhan, hal-hal yang berasal dari Tuhan mulai terjadi dalam kehidupan kita di dalam nama Yesus. Saat ini sebagai hamba Tuhan, aku deklarasikan di dalam nama Yesus, engkau semua yang melihat tayangan ini, yang mendengarkan pesan firman Tuhan ini, sekarang ini segala hal buruk yang pernah menimpamu, aku deklarasikan sekarang berhenti, stop di dalam nama Yesus. Dan sekarang mulai hal-hal yang berasal dari surga, hal-hal yang ilahi mulai terjadi dalam hidupmu, hal-hal yang ajaib mulai terjadi dalam hidupmu, segala hal yang berasal dari surga mulai terjadi dalam hidupmu. Oh, di dalam nama Yesus ini terjadi. Saudara, saya merasa saudara bertanya, tapi kapan hal yang dari surga itu terjadi? Kapan? Saya menantikan sudah sedemikian lama. Saudara dengar, ketika Yesus tiba di dunia ini dan sudah naik ke sorga, sampai saudara lahir, Tuhan pun menantikan saudara sudah sedemikian lama. Dan saudara harus tahu isi hati Tuhan. Saya mau beri tahu kepada saudara bagaimana isi hati Tuhan di kitab Yesaya. Yesaya pasal 30 ayat 18. Yesaya pasal 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya. Oh haleluya. Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Inilah hati Tuhan. Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi saudara, kalau saudara menanti-nantikan Dia, saudara harus ketahui bahwa Tuhan pun sedang menanti-nantikan. Waktunya saudara menanti-nantikan Dia. Jadi penantian kita dan penantian Tuhan harus ketemu. Ketika berjumpa, maka sesuatu yang besar akan terjadi. Tuhan menanti-nantikan saatnya. Tuhan menantikan waktunya. Artinya isi hatinya itu dicurahkan pada saat itu. Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Itu sebabnya saudara, Tuhan tidak menunggu saudara yang bergerak, tetapi Tuhan mengambil inisiatif. Tuhan yang bergerak. Sebab itu Ia bangkit. Artinya inisiatifnya dari Tuhan. Tuhan yang harus bangkit untuk menyayangi kita. Itu sebabnya Yohanes 10 ayat 10 bisa ditulis bahwa Yesus datang supaya kita yang menerimanya memiliki hidup. Karena inilah yang dinanti-nantikan Tuhan. Menyatakan kasih-Nya, menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Engkau tahu ketika engkau benar-benar menerima Yesus. Dan bukan hanya sekedar menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi menjadikan Dia Tuhan. Dan bukan hanya menjadikan Dia Tuhan, tetapi mengenal Dia secara pribadi. Ketika engkau mengenal Dia secara pribadi, maka engkau akan tahu bahwa setiap firman yang diberikan kepada kita, firman itu pasti digenapi. Karena kitab Yesaya berkata,
Semua firman yang keluar dari mulut Allah harus menggenapi apa yang diperintahkan. Harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan firman itu tidak boleh datang kembali kepada Tuhan. Tidak boleh kembali kepada Tuhan kalau belum terlaksana. Itulah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bangkit untuk menyayangi kita. Itu sebabnya Yesus dihadirkan. Yesus dilahirkan. Yesus lahir supaya kita yang menerimanya, kita memiliki hidup yang tadinya kita memiliki kematian. Karena apa? Karena ada roh maut yang berkuasa. Kita memiliki kematian. Kita memiliki sakit penyakit. Karena salah satu fungsinya dari roh maut itu memberikan sakit penyakit juga. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus waktu mati, tapi sebenarnya Yesus tidak pernah mati. Itu hanya tubuh saja. Tetapi rohnya langsung mengalahkan maut. Itu sebabnya dikatakan, maut sudah tidak ada sengatnya lagi. Ketika maut tidak ada sengatnya, artinya bagi kita yang adalah pengikut Yesus, bagi kita yang sudah menerima Yesus, maut tidak ada sengatnya. Kenapa? Kunci kerajaan maut ada pada Yesus. Ketika maut mau datang kepada kita, dia harus izin dulu kepada Yesus. Dan selama kita masih menunaikan tugas kerajaan, tidak pernah akan ada izin untuk maut menyerang kita. Tidak akan pernah ada izin dari Tuhan untuk sakit penyakit menggerogoti tubuh kita. Dan saya percaya di dalam nama Yesus, inilah yang terjadi dalam hidup kita. Tiba-tiba saja kita hidup dalam kesehatan ilahi. Tiba-tiba saja kita menjadi begitu kuat. Tiba-tiba saja kita hidup dalam kelimpahan. Kenapa? Karena untuk itulah Yesus datang. Supaya kita hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Haleluya. Inilah waktunya. Saya berharap saudara mengerti isi hati Tuhan. Inilah waktunya. Bahwa Tuhan tidak menunda-nunda waktu lagi. Karena Tuhan juga sudah menanti-nantikan sedemikian lama. Siapa orang yang menanti-nantikan Dia? Ketika kita menanti-nantikan Dia. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan bekerja. Maka Tuhan tidak menantikan lagi waktunya. Karena saat itulah Tuhan bergerak. Ketika Tuhan bergerak, segala sesuatu yang tadinya berupa firman, yang berupa dimensi roh akan mulai digenapi, akan mulai jadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Dia Allah kita yang maha kuasa dan berdaulat. Itu sebabnya Dia sanggup melakukan. Dan Dia bukan hanya sanggup, Dia mau melakukannya dalam hidup kita. Berbahagialah para orang-orang benar, para orang percaya. Berbahagialah karena inilah waktunya. Tahun inilah waktunya engkau di-establishkan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, fakta apapun yang terjadi dalam hidupmu sekarang. Sama seperti Yabes. Fakta hidupnya tidak memungkinkan untuk dia hidup dalam kemuliaan. Jangankan hidup dalam kemuliaan. Hidup hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya saja tidak memungkinkan. Tetapi ketika Yabes memutuskan, aku mau menanti-nantikan dia bekerja. Ketika Yabes datang kepada Tuhan, dia datang bukan dengan rintihan, tetapi dia datang dengan kuasa firman. Dia datang dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan mau mengubah hidupnya, bahwa Tuhan sanggup mengubah hidupnya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kemuliaannya kepada Yabes. Sehingga Yabes lebih dimuliakan. Ketika Tuhan membagi kemuliaannya, walaupun hanya dibagi saudara, tapi kemuliaan yang dibagi oleh Tuhan dalam kehidupan orang-orang benar, itu jauh melebihi kemuliaan yang ada di dunia ini. Haleluya. Itulah Tuhan kita. Dia Allah yang luar biasa. Ya, ini waktunya Tuhan bukan menantikan lagi waktunya, tetapi Tuhan bangkit untuk menyayangi kita. Untuk menyatakan di dalam hidup kita bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu tidak pernah mati. Tuhan hidup.
Dan Tuhan adalah Allah pembuat mujizat. Dan kita bisa berjalan di dalam mujizat. Kita bisa berjalan di dalam hal-hal yang supranatural. Dan bahkan karena ke depan ini akan banyak hal-hal supranatural dalam hidup kita. Maka hal-hal yang supranatural itu menjadi natural buat kita. Artinya ketika kita berjalan di dalam mujizat, itu seperti biasa saja. Buat orang lain ini luar biasa, tapi buat kita biasa. Ketika kita sakit, tiba-tiba sembuh begitu saja, itu biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ketika kita perlu dana yang besar, tiba-tiba dananya ada begitu saja. Itu biasa. Karena Tuhan kita luar biasa. Nah, inilah waktunya buat saudara-saudara sekalian. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk menerima sesuatu yang ilahi yang berasal dari Tuhan. Dan dengar, jangan pernah berpikir, oh iya Tuhan akan mencukupkan aku. Tidak, Tuhan kita itu kayanya benar-benar kaya. Karena langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan, sehingga semua isi dunia ini adalah milik Tuhan. Milik Bapa di sorga. Kalau Bapa kita sedemikian kaya, jangankan hanya jet pribadi saudara, jangankan hanya kapal pesiar. Semua lautan itu miliknya Tuhan. Kapal pesiar kalau tidak ada laut juga percuma saudara. Tapi Tuhan yang memiliki itu semua. Punya jet pribadi, tidak usah bangga. Langit Tuhan yang ciptakan. Kalau tidak ada langit, mau terbang kemana jet pribadi? Jadi saudara harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang kayanya luar biasa. Jangan berpikir, ya yang penting cukup, ya udah itu cukup bagiku. Tidak, Tuhan tidak mau. Saat ini saya bisa mendengar suara dari sorga. Tuhan tidak mau memberikan kita hanya cukup. Tuhan mau memberikan kita kelimpahan. Karena firman-Nya berkata Tuhan mau memberikan kita hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Bukan hanya cukup. Terus imani ini. Terus bangun kepercayaanmu kepada Tuhan. Bangun kepercayaanmu kepada firman. Maka engkau bisa melihat sesuatu akan terjadi di dalam hidupmu. Dan ketika itu mulai terjadi dalam hidupmu, maka itu bukan yang terakhir. Ketika mulai terjadi dalam hidupmu, artinya akan ada rentetan yang lainnya yang akan terjadi. Dan peristiwanya sama seperti peristiwa Ishak. Ketika menabur dalam tahun yang sama, Ishak menuai 100 kali lipat. Tapi ingat, bukan cuma tahun itu saja Ishak diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya tahun itu saja Ishak menuai 100 kali lipat. Karena ayat yang selanjutnya berkata, Ishak menjadi kaya. Artinya tadinya Ishak bukan kaya. Karena hidup di negeri orang dan sedang dalam masa kelaparan. Otomatis bukan orang kaya. Tetapi karena ada campur tangan Tuhan yang tidak kaya, diubahkan Tuhan. Ishak menjadi kaya. Lalu nggak cukup sampai situ saudara. Kian lama kian kaya. Artinya bukan tahun itu saja Ishak menuai 100 kali lipat. Tetapi tahun-tahun selanjutnya Ishak menuai yang lebih lagi dan lebih lagi. Karena kian lama kian kaya sampai kekayaan Ishak itu mentok. Sampai maksimal. Ishak menjadi sangat kaya. Oh haleluya. Sampai seorang raja harus datang kepada Ishak. Bukan Ishak yang datang kepada Abimelek, Abimelek yang datang kepada Ishak, saudara. Jadi kekayaannya ini luar biasa. Kita percaya Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Perhatikan firman Tuhan hari ini. Kalau saudara memperhatikan dan melakukannya, maka saya percaya hidup yang berkelimpahan itu akan segera terjadi dalam hidup saudara sekalian. Mari kita buka Yohanes pasal 10 mulai ayat 1 sampai ayat 10. Kita akan baca ayat ini.
Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi saudara akan menemukan padang rumput. Kita sudah baca dari Sabtu-Sabtu yang lalu dalam kitab Kejadian. Ketika Adam berbuat dosa, maka yang dihasilkan tanah adalah semak duri dan rumput duri. Tetapi Tuhan mau memulihkan keadaan kita. Rumput duri diubahkan menjadi padang rumput. Haleluya. Tuliskan prinsipnya saudara, pintu menuju padang rumput. Poin yang ke-1, pintu harus ada di antara gembala atau sekarang. Kalau kita mengacu kepada kitab Maleakhi, pasal yang ke-4, pola pembapaan. Jadi gembala sekarang harusnya berfungsi sebagai bapa rohani. Ya. Pintu harus ada di antara bapa dan anak. Pintu harus ada di antara bapa dan anak. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga kita baca lagi. Aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi harus ada pintu saudara. Tidak boleh gembala membawa domba tidak melalui pintu. Tidak bisa. Itu tidak bisa dikatakan gembala. Artinya begini saudara. Seorang bapak ketika mau bertemu dengan anak-anaknya. Ya, seorang bapak rohani mau bertemu dengan anak-anak rohaninya harus melalui pintu. Tidak boleh seperti pencuri, panjat tembok. Tidak boleh. Ya, demikian juga dengan para domba, dengan para anak rohani. Pastikan gembalamu atau bapa rohanimu ketika berjumpa dengan engkau itu lewat pintu. Karena kalau bukan lewat pintu artinya itu pencuri. Kenapa dikatakan pencuri? Bahkan firman Tuhan katakan ini bukan hanya pencuri tapi perampok juga. Kenapa bisa seperti itu? Saudara kalau salah memilih Bapa itu bukan hanya mencuri hidupmu, bukan hanya mencuri uangmu, tetapi merampok. Ya, itu sebabnya tanpa engkau sadari, engkau dikuliti, tapi engkau tidak menyadari. Kok banyak uang yang mengalir ke situ? Kan seharusnya gembala atau bapak itu yang jadi berkat. Kenapa kok ini para anak yang memberkati terus? Saudara, kalau seperti itu, artinya ini tidak melalui pintu. Ini bapak yang masuk tidak melalui pintu. Kalau tidak melalui pintu, saudara bisa menolaknya. Jangan mau memilih bapak yang tidak melalui pintu. Ya, poin yang kedua. Supaya kita tahu
lebih jelas. Pintunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Pintunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-7 berkata, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi artinya apa? Saudara, seorang bapa dan seorang anak ketika berjumpa di tengah-tengahnya harus ada Yesus. Harus ada Yesus, tidak bisa tidak. Ya, harus ada Yesus, harus ada Roh Kristus di dalamnya. Kalau tidak, bukan Tuhan ya, kalau bukan Tuhan yang mempertemukan. Misalnya gini saudara, saudara mengenal seseorang karena orang itu terkenal. Dan saudara mau menjadi anak rohaninya karena keterkenalannya. Dan saudara menjadi anak rohani artinya ini tidak melewati pintu. Malah saudara yang bukan melewati pintu. Tidak bisa. Bapa harus melewati pintu. Kalau bukan melewati pintu artinya pencuri atau perampok. Nah, kalau kita baca Yohanes 16. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini adalah perkataan Yesus. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Artinya sekarang saudara, pintu itu bukan Yesus saja, tetapi pintu itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang harus menjadi inisiatif di dalam hubungan Bapa dan anak. Karena ini adalah hubungan ikatan janji. Jadi harus ada Roh Kudus di tengah-tengahnya. Harus ada Roh Kudus di antara Bapa dan anak. Saudara harus tahu, kalau tidak ada peran Roh Kudus antara Bapa dan anak, artinya covering atau perlindungan ilahi tidak pernah akan ada di dalam hidupmu. Tetapi kalau di tengah-tengahmu ada sesuatu yang ilahi, ada Yesus atau ada Roh Kudus, ya, maka saudara tanpa engkau sadari, tanpa engkau harus berbuat sesuatu yang demikian susah payah, tiba-tiba saja ada perlindungan ilahi, ada berkat ilahi yang datang dalam hidupmu. Itu sebabnya pastikan Bapa yang engkau jumpai adalah Bapa yang melalui pintu. Bukan Bapa yang memanjat tembok. Karena kalau di antara kita, antara Bapa dan anak tidak ada pintu, tidak ada Roh Kudus atau Tuhan. Artinya sesuatu yang manusiawi sedang bekerja. Dan sesuatu yang manusiawi adalah duniawi. Apakah itu wajar? Iya, wajar menurut ukuran manusia. Tetapi saat ini Tuhan mau kita bergerak secara ilahi. Karena apa? Karena Tuhan mau mencurahkan berkatnya secara ilahi. Sesuatu yang ilahi tidak bisa dicampur dengan sesuatu yang berasal dari dunia, saudara. Kalau kita mau hidup di dalam roh, ya hiduplah di dalam roh. Kita tidak bisa. Kita hidup di dalam roh sebentar-sebentar, lalu kita hidup dalam dunia ini sebentar-sebentar. Sebentar-sebentar kita percaya Tuhan, sebentar-sebentar kita tidak percaya. Sebentar-sebentar kita pegang firman Tuhan, sebentar-sebentar kita pegang pengajaran dunia ini. Sebentar-sebentar kita melakukan firman, yang satu kita melakukan firman, lalu yang lainnya ketika kita mau keinginan kita sendiri yang terjadi, kita tidak melakukan firman. Tidak bisa seperti itu. Itu namanya saudara sedang memanipulasi firman. Mari saat ini sama-sama kita pegang kuat-kuat firman yang kita terima. Karena di antara kita ada Yesus dan ada Roh Kudus. Sehingga Bapa tidak bisa berdusta kepada anak-anaknya. Dan anak-anak tidak bisa berdusta kepada bapaknya. Jadi saudara, kalau di tengah-tengah ada Roh Kudus, setiap anak yang berbohong pasti akan ketahuan oleh bapaknya. Karena di tengah-tengahnya ada Roh Kudus. Roh Kudus bisa memberitahu kepada Bapa. Dan demikian juga kalau Bapa tidak benar hidupnya, anak seharusnya tahu. Karena ada Roh Kudus di tengah-tengahnya, Roh Kudus bisa beritahu kepada anak.
Itu sebabnya engkau harus buka hatimu lebar-lebar supaya rohmu terbuka ketika Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu. Rohmu terbuka sehingga engkau bisa tahu apa yang sedang terjadi. Ya. Yang ketiga, poin yang ketiga, baik bapa ataupun anak memiliki tugas masing-masing atau tugas sendiri-sendiri. Baik bapa atau anak memiliki tugas sendiri-sendiri atau masing-masing. Kita lanjut, inilah tugasnya bapa atau tugas gembala. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya. Yang tadi kita sudah baca, poinnya yang pertama, tugas bapa atau tugas gembala memberikan firman Yesus Kristus kepada domba atau kepada anak. Karena di tengah-tengahnya adalah Yesus. Berarti yang harus disampaikan adalah firman Yesus Kristus. Firman Yesus Kristus adalah firman kerajaan. Karena Yesus Kristus berasal dari kerajaan sorga. Jadi harus firman kerajaan. Ya, kenapa harus memberikan firman? Karena domba atau anak rohani harus mendengarkan gembalanya, harus mendengarkan bapaknya. Kalau kita tidak memberikan firman, apa yang akan didengar oleh para domba, oleh para anak? Itu sebabnya pastikan para bapa rohani berikan firman Yesus Kristus, berikan firman kerajaan kepada anak. Ya. Jadi maksudnya apa firman kerajaan? Engkau tangkap isi hati Tuhan, lalu sampaikan itu kepada anak-anak rohanimu. Jangan apa yang terjadi dalam hidupmu itu yang engkau sampaikan terus. Ayo tangkap isi hati Tuhan. Sampaikan isi hati Tuhan. Karena itulah yang bisa membuat anak-anak rohanimu hidup. Dan hidup di dalam segala kelimpahan. Ya, jangan asal-asalan saat menyampaikan firman. Ya, jangan ketika mempersiapkan lihat-lihat bahan khotbah yang lama, lalu diulang lagi. Seandainya Tuhan menggerakkan para bapa untuk memberikan khotbah yang lama, harus dalam dimensi yang baru. Jadi tidak benar-benar plek-plekan gitu. Apalagi kalau melihat khotbah orang lain, lalu mencatat, kemudian dikhotbahkan kembali. Tidak bisa seperti itu. Tangkap isi hati Tuhan. Atau saudara baca buku, semua isi buku saudara beritahu kepada para anak. Di mana kehidupannya. Kehidupannya justru ada ketika engkau menangkap isi hati Tuhan. Di situ ada kehidupan. Karena Sang Pemberi kehidupan ada di sorga. Tidak ada di internet. Apakah boleh buka internet? Boleh. Ya, tetapi itu sifatnya sekunder, bukan primer. Yang utama adalah engkau harus tangkap isi hati Tuhan. Apa yang harus disampaikan. Firman-Nya harus firman kerajaan. Bukan sekedar buka Alkitab lalu saudara sampaikan. Bahkan tidak ada pesan Tuhan yang disampaikan. Saudara harus berfungsi sebagai bapa. Gembala dan bapa sama. Bapa harus berfungsi sebagai gembala, gembala harus berfungsi sebagai bapa. Poin yang kedua, ayat yang ketiga, mengenal anak, mengenal domba. Ya, di situ dikatakan gembala memanggil domba itu menurut namanya masing-masing. Saudara, kalau ada 100 anak, saudara sebagai bapak, kita harus kenal siapa anak rohani kita. Kita harus tahu, jangan namanya saja saudara lupa. Kalau anak rohaninya 100, 100-100-nya harus dikenal. Karena itu hubungan. Kalau kita punya anak, nggak mungkin kita lupa anaknya. Nggak mungkin kita yang kasih nama, kita lupa. Nah, anak rohani kan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Namanya diberikan kepada kita. Ketika diberikan kepada kita, harusnya kita ingat. Jadi masing-masing anak kita ingat namanya. Dan
mengenal domba, mengenal anak, bukan berarti hanya tahu namanya saja, tetapi mengenal masing-masing anak seperti apa. Itu sebabnya saudara tahu ini anak bisa seperti apa. Jadi ketika saudara melihat anak, saudara tahu, oh untuk bagian ini dia bisa. Tapi untuk bagian yang lain, yang ini nggak bisa, tapi anak yang lain bisa. Jadi seharusnya kita mengenal anak seperti itu. Ya, jangan kita tidak kenal. Anak kita punya potensi, nggak tahu. Nggak tahu, dia nggak bilang sih. Saudara harus tahu, domba tidak pernah ngomong kepada gembala kalau dombanya bisa apa. Domba mana yang bisa jumpalitan? Nah, domba nggak bilang kepada gembala. Domba mana yang larinya lebih cepat? Domba tidak katakan kepada gembala, tetapi gembala tahu. Ya, jadi gembala harus tahu karakter masing-masing anak. Mana yang, oh kalau ini serius kalau mengerjakan. Kalau yang ini kurang serius. Supaya apa? Yang kurang serius itu bisa ngomongin terus jadi serius. Jadi saudara tahu kelemahan masing-masing supaya mereka dipulihkan menjadi sempurna. Itulah tugas Bapa. Lanjut saudara, yang ketiga, masih di ayat yang ketiga, menuntun dan mengarahkan domba atau anak. Menuntun dan mengarahkan domba atau anak. Kita baca lagi ayat yang ketiga, untuk dia, jadi untuk gembala, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi yang ayat yang ketiga, menuntun dan mengarahkan domba. Ketika dituntun keluar, gembala selalu berdiri di depan. Dia berjalan terlebih dahulu. Tidak bisa gembala berdiri di belakang. Saudara harus tahu, saudara itu punya anak rohani jenisnya domba. Bukan jenisnya bebek. Nah, kalau bebek, saudara ada di belakang. Tetapi kalau domba, saudara harus ada di depan. Jadi maksudnya apa? Langsung poin yang keempat. Membawa domba atau anak ke tempat yang pernah dilewati. Membawa domba atau anak ke tempat yang pernah dilewati. Jadi para papa rohani, kita tidak bisa membawa anak-anak rohani ke tempat di mana yang kita tidak pernah ke sana. Kita hanya bisa membawa anak-anak rohani kita kepada tempat yang pernah kita lewati, yang kita pernah ke sana. Atau begini, kita tidak pernah memberikan pengenalan akan Tuhan kepada anak-anak rohani kita melebihi pengenalan kita akan Tuhan. Anak-anak rohani akan mengenal Tuhan sejauh yang kita kenal. Itu sebabnya para papa harus terus meningkatkan pengenalan akan Tuhannya. Jangan sampai stuck. Kalau stuck, nanti para anak mencari tahu sendiri. Nanti jadinya Roh Kudus akan terus mengilhami para anak. Para anak punya pengenalan akan Tuhan lebih tinggi dan lebih dalam daripada Bapa. Nah, ini tidak wajar. Harusnya Bapa lebih mengenal siapa Tuhan. Dan anak tidak melampaui itu. Tapi kalau Bapa tidak berfungsi, maka anak bisa melebihi. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengilhami, yang memberikan pewahyuan. Jadi pastikan para bapa menuntun, mengarahkan anak, dan membawanya ke tempat di mana kita pernah berada. Kita tidak pernah bisa. Kita mau terjadi kebangunan rohani dalam kehidupan anak-anak rohani kita. Tetapi kita sendiri belum pernah mengalami kebangunan rohani. Bagaimana mungkin anak-anak rohani bisa mengalami kebangunan rohani? Kita tidak pernah mengalami mujizat, terus kita mau anak-anak kita mengalami mujizat. Bagaimana mungkin?
Anak-anak kita bisa mengalami mujizat ketika mujizat terjadi juga dalam hidup kita. Dan sejauh itulah anak-anak rohani bisa hidup. Itu sebabnya para bapa tingkatkan terus dan para anak perhatikan para bapa. Ya, firman Tuhan katakan, lihat pemimpinmu, bagaimana cara dia hidup. Perhatikan pemimpinmu. Tuhan ada di antara kita saat ini. Haleluya. Yang kelima, tugas Bapa menjadi pola dan memberikan contoh nyata dalam kehidupan bagi anak. Ya, menjadi pola dan memberikan contoh nyata dalam kehidupan bagi anak. Anak mengikuti, ya, anak mengikuti Bapa. Yang diikuti bukan hanya jalan-jalannya saja, tetapi juga jalan hidupnya. Jadi pastikan para bapa, engkau menjadi pola. Kalau hidupmu tidak bisa menjadi pola, artinya ini ada ketidaklayakan menjadi seorang bapa. Karena kita dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi pola. Kita dibangkitkan oleh Tuhan supaya anak-anak rohani melihat contoh yang nyata. Karena kalau para anak rohani melihat Tuhan, itu masih samar-samar karena Allah itu roh. Tetapi perlu wujud yang nyata. Itu sebabnya Tuhan membangkitkan para bapa rohani. Itu ke seorang bapa berat. Tidak bisa dianggap ringan. Berat. Ketika kita menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, kita harus siap kalau Tuhan bangkitkan kita menjadi bapa. Kita harus siap menanggalkan manusia lama kita. Kita harus siap meninggalkan segala hal-hal yang duniawi. Karena kita sedang menunaikan tugas kerajaan. Para anak adalah masa depan gereja yang akan bergerak di gereja masa depan. Itu sebabnya kita harus membangkitkan para anak. Sama seperti Tuhan membangkitkan bapa-bapa rohani. Demikianlah bapa rohani membangkitkan anak-anak rohaninya untuk berdampak bagi kota dan bangsa. Bahkan bukan bangsa saja, tetapi bangsa-bangsa. Itu sebabnya, ayo tingkatkan terus. Biar hikmat, pewahyuan, pengertian dicurahkan Tuhan dalam hidup para bapa rohani. Sehingga ketika membaca ayat Alkitab, Tuhan menyingkapkannya. Sehingga setiap kali memberi makan kepada anak, anak merasa dipuaskan. Kenapa? Karena makanannya makanan yang bergizi. Benih yang ditanamkan adalah benih unggul, di mana ketika bertumbuh pasti akan berbuah dan buahnya pasti bagus. Yang keenam, membawa domba atau anak ke padang rumput, bukan rumput duri atau semak duri. Ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi saudara, pemulihan akan terjadi dalam kehidupan orang-orang benar. Pemulihan akan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi pemulihan ini melalui seorang bapa. Sehingga kehidupan anak-anak rohani dipulihkan. Sehingga mereka tidak perlu bertemu dengan semak duri dan rumput duri. Tetapi mereka bertemu dengan padang rumput. Ketika anak-anak rohani bertemu dengan padang rumput, disitulah mereka hidup. Domba kalau berjumpa dengan padang rumput akan hidup terus. Dombanya tidak akan kurus kering. Dombanya akan gemuk-gemuk. Dombanya akan sehat karena ada padang rumput. Tetapi kalau tidak ada pintu di antara gembala, tidak ada pintu di antara Bapa dan anak. Tidak ada Yesus, tidak ada Roh Kudus antara Bapa dan anak. Maka
Engkau akan membawa para domba itu. Kau akan membawa para anak rohani itu ke padang. Bukan yang berumput hijau, tetapi ke padang yang bersemak duri dan berumput duri. Itu sebabnya tidak heran para anak rohani tidak kuat. Imannya kurus-kurus. Kepercayaannya kurus-kurus. Firman tidak ada di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena setiap kali domba memakan rumput duri, pasti akan dikeluarkan lagi. Kalau tidak dikeluarkan, dombanya pasti sakit tenggorokan. Itu sebabnya penting di antara kita ada Yesus dan Roh Kudus. Biar kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga kita membawa anak-anak rohani kita benar-benar ke padang yang berumput hijau. Bukan yang berumput duri, tetapi yang berumput hijau. Di mana para anak rohani kita bisa dikenyangkan. Menjadi sehat dan kuat. Tidak lemah. Menghadapi berbagai masalah dunia ini. Tidak lemah, tetapi kuat. Kenapa? Karena ada firman di dalam hidupnya. Sehingga mereka semua bisa bertahan. Dan bukan hanya bertahan. Mereka bahkan tidak bisa digoncangkan oleh apapun juga. Haleluya. Tugas anak. Tugas domba atau anak. Yang pertama, menerima firman Yesus Kristus dari gembala atau dari Bapa. Menerima firman Yesus Kristus dari Bapa. Jadi para anak, pastikan engkau menerima firman, itu firman kerajaan. Jangan mau firman yang sekedarnya, yang begitu engkau dengar, lalu engkau tidak tahu apa-apa lagi. Begitu engkau dengar, tidak bisa dipakai, tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Engkau ingin menghafalnya, bagaimana menghafalnya ya? Ini kalimatnya susah. Bagaimana kita bisa menerima? Bagaimana kita tahu? Ini adalah firman kerajaan. Yang pertama, saudara harus pahami. Sang Bapa itu memiliki keterikatan dengan kita para anak rohani. Artinya ketika Bapa menyampaikan firman, pasti di dalam hati kita atau di dalam roh kita ada sesuatu yang bergejolak. Karena ada ikatan. Jadi ketika Bapa bicara, sang anak pasti di dalamnya ada yang melonjak. Sama seperti ketika Maria datang kepada Elizabeth. Di dalam Maria ada Yesus. Di dalam Elizabeth ada Yohanes Pembaptis. Ketika Maria datang kepada Elizabeth lalu berkata, "Shalom." Bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth melonjak. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis dengan Yesus punya ikatan. Punya hubungan. Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi Yesus. Yohanes Pembaptis adalah forerunner bagi Yesus. Yohanes Pembaptis adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Bagi pelayanan Yesus. Ada keterikatan. Kalau Bapa dan anak ada keterikatan. Setiap kali sang Bapa menyampaikan firman, kita pasti merasakan sesuatu. Tidak mungkin kita tidak merasakan sesuatu. Bahkan ketika berbicara saja. Bukan menyampaikan firman Tuhan. Ketika berbicara, hati kita pasti merasakan sesuatu. Roh di dalam kita pasti bergejolak. Kenapa? Karena ada ikatan, ada hubungan. Pastikan engkau merasakan itu. Kalau engkau tidak bisa merasakannya, engkau koreksi dulu dirimu. Kalau engkau tahu engkau benar di hadapan Tuhan, artinya ada sesuatu yang salah dalam kehidupan Bapamu. Jangan berlama-lama, artinya engkau harus ganti Bapa. Ya. Saudara harus benar-benar berjumpa dengan orang yang menjadi bapa rohanimu. Karena ada inisiatif dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menuntunmu kepada bapa rohani itu.
Kalau tidak ada peran Roh Kudus, artinya engkau kenal bukan karena ada dorongan dari Roh Kudus, tapi karena rasa ingin tahumu, rasa ingin diberkati, itu yang terjadi. Tetapi kalau Roh Kudus ada di tengah-tengah antara Bapa dan Anak, maka engkau tidak peduli engkau akan diberkati atau tidak, tetapi engkau tahu inilah Bapamu. Jadi terimalah firman dari Bapamu. Kalau engkau tahu itu Bapa, terimalah firman dari Bapamu. Lalu yang kedua, mengikuti tuntunan dan arahan dari Bapa atau dari gembala. Ayat yang keempat, para domba itu mengikuti gembalanya. Ya, gembala pergi kemana dia ikuti. Gembala ke kanan, domba ke kanan. Dan ingat, domba tidak pernah, walaupun domba ada di belakang gembala, domba tidak pernah nyeruduk gembala. Ya, karena ini bukan kambing. Kalau kambing masih suka nyeruduk, saudara. Tapi domba tidak pernah nyeruduk. Walaupun ada di belakang, gembalanya tidak melihat. Ketika gembala belok kanan, domba belok kanan. Kalau domba belok kiri, artinya ini bukan domba dari gembala itu. Ini domba nyasar. Tapi kalau domba yang benar, anak yang benar, kalau bapaknya ke kanan, dia akan ke kanan. Bapaknya percaya bahwa tahun ini adalah tahun penggenapan janji. Anak harus percaya juga, karena harus mengikuti. Tahun ini adalah tahun penggenapan janji. Jangan sampai sang bapa menerima penggenapan janji, anak rohaninya tidak menerima penggenapan janji. Jadi buat apa ikuti sang bapa? Kalau semua firman terjadi dalam kehidupan bapa rohani, lalu dalam kehidupan anak tidak terjadi. Ikuti dengan akurat. Ya. Ikuti jalan-jalannya dan ikuti jalan hidupnya. Lalu yang ketiga, mendengarkan suara gembala atau bapa sampai mengenal suaranya. Sampai mengenal suaranya. Ya, ayat yang keempat, di situ dikatakan domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Jadi kita bukan hanya mendengar ketika firman Tuhan disampaikan, kita bukan hanya mendengar saja lalu hilang begitu. Tidak. Kita mendengar, artinya ini mendengarnya sering, saudara. Kalau mendengarnya sekali-sekali, saudara tidak akan mengenal suara Bapa. Mendengarnya sering. Ketika mendengar, ketika engkau mendengar ada suara, walaupun kau tidak melihat orangnya, engkau tahu ini suara Bapakku. Jangan orangnya sudah ada, sudah bicara, saudara masih bertanya-tanya, ini Bapakku bukan ya? Artinya saudara belum mengenal, tetapi saudara harus mengenal siapa Bapakmu. Karena ketika engkau mengenal siapa Bapakmu, disitulah Roh Kudus akan bekerja di antara Bapa dan Anak. Sehingga hal-hal yang ilahi akan terjadi. Hal-hal yang supranatural akan terjadi. Jadi kenali suara Bapakmu. Ya, dengarkan dan kenali. Ketika Bapakmu memberikan arahan, ya, dengarkan dan kenali. Kalau sekarang bukan hanya dengarkan, tetapi pahami juga ketika ada WA, ya, dari sang Bapa. Engkau tahu ini tulisan Bapa apa tulisan orang lain. Jangan nanti HP-nya sang Bapa ketinggalan di mana, diambil oleh orang lain, lalu WA saudara, saudara tidak tahu. Ini HP udah bukan sama Bapa. Saudara harus tahu, karena setiap tulisan, setiap kalimat, pasti ada karakternya, saudara. Orang menulis kalimat itu ketahuan. Oh, yang ini nih tulisannya siapa? Yang ini tulisannya siapa? Ya, jadi tahu, walaupun di WA kita tidak mengenal huruf-hurufnya yang ditulis, karena semua hurufnya sama. Tetapi kita tahu gaya bahasanya. Gaya bahasa Bapa kita beda dengan orang-orang lain. Ya. Yang keempat, menjadikan Bapa sebagai pola dalam kehidupan sehari-hari.
menjadikan Bapa sebagai pola dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karena kita mengikuti terus, ya, sampai mengenal, artinya kita juga harus tahu kehidupan sehari-harinya. Sehingga saudara tidak hidup di dalam samar-samar. Saudara bisa tahu, ini Bapakku hidup sehari-harinya seperti apa. Jadi kita tahu, oh hidup seharinya seperti ini. Jadi kita tahu kalau kita dalam menjalani kehidupan ini harus seperti apa. Contohnya jelas dari Bapa kita. Tuhan mau memberikan kejelasan dalam hidup orang-orang benar. Tuhan mau memberikan kejelasan dalam hidup orang-orang percaya. Itu sebabnya Tuhan memakai pola pembapaan. Supaya kita semua menjadi jelas. Bagaimana cara kita hidup. Bagaimana cara kita menghadapi masalah. Bagaimana cara kita mencari pasangan. Bagaimana cara kita menikah. Semua ada contohnya dari Sang Bapa. Itu sebabnya saudara harus kenal Bapamu dan jadikan dia sebagai pola. Di sisi yang lain, Sang Bapa benar-benar harus menjaga kehidupannya karena Sang Bapa adalah representasi Tuhan di atas muka bumi ini. Haleluya. Lanjut saudara, poin yang kelima. Tidak mengikuti dan tidak mendengarkan orang lain selain Bapa. Tidak mengikuti dan tidak mendengarkan orang lain selain Bapa. Baca ayat yang kelima. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Mereka di sini adalah domba-domba. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Jadi kita sebagai anak, kita tidak mengikuti dan tidak mendengarkan orang lain. Ada arahan nih dari orang lain. Lebih terkenal dari Bapa kita. Ya, dan sepertinya lebih bijaksana. Karena ini adalah orang yang sering memberikan kata-kata bijak. Ketika engkau mendengarkan suara orang lain, engkau tidak perlu mengikutinya. Karena itu bukan Bapakmu. Domba yang baik hanya mendengar suara Bapa. Tidak mendengar suara orang lain. Tidak mengikuti arahan orang lain. Tetapi mengikuti arahan Bapa. Dan bukan hanya tidak mendengarkan. Bukan hanya tidak mengikuti. Bahkan kalau ada orang yang datang dalam hidupmu. Memberikan arahan. Sekalipun dia orang yang udah sukses. Sekalipun dia orang yang sudah berhasil. Tetapi ketika arahan dia berbeda dengan arahan. Yang diberikan oleh Bapa. Engkau harus mendengarkan Bapa. Dan untuk orang yang datang kepadamu itu. Yang harus engkau lakukan adalah lari. Domba berkata lari. Jangan saudara merasa kuat. Saya kuat. Dia ngomongin apa juga saya nggak akan dengar. Lalu saudara mendengarkan bukan suara Bapa saja. Suara-suara orang lain juga didengar. Tanpa saudara sadari. Saudara mulai meragukan suara Bapamu. Karena suara orang-orang lain mulai terdengar. Dan tanpa engkau sadari. Ada suara yang mirip dengan Bapamu. Tetapi berbeda arahannya. Berbeda isinya. Tanpa engkau sadari, engkau mulai tidak mengenali suara Bapamu. Jadi, jangan pernah ikuti, jangan pernah dengarkan suara orang lain selain Bapa. Dan yang harus para domba lakukan, para anak lakukan adalah lari. Artinya kalau saudara mendengarkan suara orang lain di TV, di di YouTube, di Instagram, di medsos apapun juga. Kalau ada suara orang lain, ini bukan suara Bapa. Ya ganti. Kalau tidak bisa ganti, lari. Artinya masuk kamarmu. Jangan dengarkan orang lain. Dengarkan Bapamu. Yang keenam. Tugas domba. Dan ini adalah tugas yang paling enak. Yang keenam. Menemukan padang rumput. Bukan rumput duri atau semak duri. Kalau saudara mengikuti Bapa yang benar, maka pada akhirnya engkau menemukan padang rumput, bukan rumput duri atau semak duri. Engkau akan menemukan sesuatu, benih,
makanan yang memberikan engkau kekuatan dari sorga, yang memberikan engkau kesehatan di dalam rohanimu dan di dalam jasmanimu. Dan inilah yang akan terjadi, saudara. Mazmur 126 berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika engkau berjumpa dengan Bapa rohanimu, dan engkau melakukan ini semua, maka pemulihan terjadi. Dan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, karena di antara Bapa dan Anak ada Yesus dan Roh Kudus, maka keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Bukannya kita seperti, loh kok ini bisa terjadi ya, kok ini bisa terjadi. Bukan seperti itu. Tuhan memberikan pewahyuan kepada saya ketika saya baca ayat dari Mazmur 126. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Artinya apa? Pada saat kita mimpi, segala sesuatu yang paling mustahil bisa terjadi di dalam mimpi kita. Ketika saya belum bisa nyetir mobil, waktu saya mimpi, saya sudah bisa nyetir mobil. Saudara tahu artinya apa? Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Artinya apa yang bisa terjadi di alam mimpi kita, itulah yang akan terjadi di alam nyata kita. Itulah Tuhan yang akan memulihkan kita. Jadi sekalipun engkau memiliki masa lalu yang paling buruk sekalipun, yang paling tidak enak sekalipun engkau memiliki sakit penyakit yang dokter berkata tidak bisa disembuhkan, tetapi kita punya Tuhan yang bisa memulihkan keadaan kita. Dan ketika kita dipulihkan oleh Tuhan, maka ayat dari Mazmur 126 ini akan terjadi dalam hidup kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika Tuhan memulihkan keadaan orang-orang benarnya, orang-orang percayanya, para anak rohani, ketika dipulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Apa yang tidak bisa terjadi dalam hidup kita akan terjadi. Sesuatu yang mustahil bisa terjadi hanya di dalam mimpi. Tetapi sekarang Tuhan mau memindahkan apa yang terjadi di dalam mimpi kita menjadi kenyataan dalam hidup kita. Sehingga apa yang paling mustahil yang terjadi di dalam hidupmu, itulah yang akan terjadi di dalam hidupmu. Tidak ada lagi yang mustahil dalam hidupmu. Karena ketika Tuhan yang memulihkan, pastikan Tuhan yang memulihkan. Tuhan yang memulihkan. Ketika Tuhan memulihkan, semak duri dan rumput duri akan berubah menjadi padang rumput yang hijau. Ketika ada padang rumput yang hijau, di situ ada sungai yang jernih. Engkau tidak akan kelaparan, engkau tidak akan kehausan, tetapi Tuhan menyediakan semuanya supaya engkau benar-benar bisa hidup dan engkau memilikinya dalam segala kelimpahan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, dan tahun ini adalah tahun pemulihan. Tahun ini adalah tahun di mana Tuhan mau memulihkan keadaan kita. Dan bukan hanya keadaan kita, tetapi keberadaan keluarga kita juga. Karena kita ditempatkan di satu keluarga supaya keluarga itu berubah sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita ditempatkan di situ supaya kita dipulihkan. Dan ketika Tuhan pulihkan kita, bukan hanya kita yang dipulihkan, tetapi keluarga kita juga dipulihkan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Yusuf jauh lebih baik dari keadaan yang dulu waktu dia ada bersama dengan bapaknya. Ketika Tuhan memulihkan kita, keadaan kita lebih baik dibandingkan dengan masa lalu kita yang paling baik. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ketika Tuhan memulihkan Yusuf, bukan hanya kehidupan Yusuf yang dipulihkan, tetapi semua saudara-saudaranya dipulihkan kehidupannya. Mereka tidak mati kelaparan, tetapi dipulihkan kehidupannya melalui Yusuf. Dan sekarang ini aku deklarasikan di dalam nama Yesus, hidupmu akan membuat keluargamu diubahkan. Engkau menjadi agen perubahan di dalam keluargamu. Tuhan memulihkan keadaanmu. Ketika Tuhan memulihkan keadaanmu, maka keadaan di rumahmu juga dipulihkan. Karena ada engkau di sana. Engkau sebagai agen perubahannya. Dan Tuhan sedang memakai engkau. Sehingga apa yang terjadi dalam hidupmu sama seperti ketika engkau bermimpi. Hal-hal yang paling mustahil pun, yang engkau belum pernah lakukan,
akan terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau dalam dunia nyata tidak memiliki apa-apa, tetapi di dalam mimpi engkau bisa memiliki segalanya. Keadaan seperti itulah Tuhan akan pindahkan. Ketika di dalam mimpi engkau bisa bermimpi menjadi orang yang punya segalanya. Di alam nyata Tuhan mau bekerja, memulihkan keadaanmu sehingga engkau bisa hidup menjadi memiliki segalanya. Dari tidak memiliki apa-apa menjadi memiliki segalanya. Di dalam nama Yesus terjadilah dalam hidupmu. Bapa di surga, saat ini kami berdoa Tuhan, kami membawa para orang benar, para orang percaya yang sedang melihat tayangan ini, yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami berdoa Tuhan, ini biar tahun pemulihan ini terjadi dalam kehidupan mereka. Tahun pemulihan ini datang dalam kehidupan mereka. Kami percaya tidak akan ada lagi penundaan. Inilah tahun di mana kami dipulihkan, sehingga hal-hal yang tadinya mustahil bagi kami, sekarang menjadi tidak mustahil lagi. Karena segala sesuatu bisa terjadi begitu saja di dalam engkau. Ketika Tuhan memulihkan Sion, maka keadaan kita semua seperti orang yang bermimpi. Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang luar biasa. Biar kehidupan kami memancarkan kemuliaan-Mu. Sehingga dimanapun kami berada, tempat itu bisa diubahkan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua orang benar, semua orang percaya yang melihat tayangan ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, untuk Engkau bisa ubahkan kehidupannya. Yang sedang sakit, Engkau pulihkan Tuhan. Disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.